Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya kita masih bisa berjumpa lagi ya. Oke ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru tetap ya untuk 3 hari ke depan. Saya mulai harinya untuk hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 26, ya, tanggal 27 sampai tanggal 28. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, dengan ini saya memberikan suatu tema, keberuntungan apakah yang masih akan berpihak sama kita. Sekali lagi, keberuntungan apakah yang masih berpihak sama kita. Tentunya ketika saya mengatakan keberuntungan apakah itu ya tetap ada 3 tahap ya. Saya akan deteksi secara asmara, secara pekerjaan, dan secara keuangan. Kira-kira seperti itu ya. Ketika itu nanti keberuntungannya itu mungkin secara asmara saja ya, ataupun secara pekerjaan saja, ataupun secara keuangan saja. Ya syukuri saja sobat. Kan seperti itu ya. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Meskipun terdeteksi 50-50, ya itu kita syukuri saja daripada tidak sama sekali. Ya, kan seperti itu sobat ya. Masih mending 50-50 daripada tidak sama sekali. Itu daripada keberuntungan itu tidak berpihak sama kita sama sekali ya. Itu ya. Nah, terus yang poin selanjutnya ya, tetap apapun readingan terbaru saya bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading ya. Ini juga tidak kalah penting, yaitu bersifat general gitu loh ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya harap dimaklumi, jangan kecewa, jangan bersedih. Karena saya selalu mengatakan ini tarikan energinya luas mengacak gitu loh. Secara general karena saya tidak tahu nama kalian. Kan seperti itu. Ketika itu tepat ya, resonate sama kalian ya syukur alhamdulillah. Berarti energi kalian yang tarik sama saya. Kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya ketika nanti mungkin pembacanya itu apa istilahnya keberuntungan itu berpihak sama kalian di salah satu faktor, sekali lagi ya syukuri saja ya daripada tidak sama sekali. Ya syukur-syukur semua kan seperti itu. Ketiga faktor itu keberuntungannya menghantam kalian semua. Kan syukur-syukur seperti itu ya. Jadi ya, next lanjut setelah zodiak Pisces ya, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Aquarius ya. Kita lihat zodiak Aquarius. Alhamdulillah, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Aquarius 3 hari ke depan. Aquarius, di kartu utama kalian ada iya betul, Three of Cup ya. Ada 3 cup itu ya. Seseorang sedang memegang cup ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Itu tangan keluar dari awan memegang cup besar ya. Itu ada merpati yang mau masuk ya. Ini kalau saya tangkap ini bagus ya kali ini ya untuk Aquarius ya. Di sini kelihatannya bisa saja Aquarius ini ada suatu apa ya, ingin adanya suatu kestabilan gitu ya. Kalian berharap akan kestabilan. Kalian berharap dengan
dengan asmara yang stabil, mungkin hati kalian akan bisa senang, bisa bahagia. Itu yang saya tangkap energinya. Bahkan di sini saya menangkap bisa saja ini akan ada suatu pertemuan gitu loh, mungkin ada janjian ya, entah sama pasangan kalian ya, entah sama orang-orang yang baru kalian kenal. Yang jelas di sini akan ada suatu pendekatan-pendekatan khusus di sini, yang dimana sehingga kalian ada suatu rasa bahagia dan rasa senang. Nah, ketika kalian ada rasa bahagia, rasa senang, ya otomatis ya itulah yang namanya stabil. Kan seperti itu ya. Tidak ada kan yang namanya stabil itu kita susah, kita bersedih, itu namanya tidak stabil. Kalau ini melambangkan kesenangan, artinya ya itulah fase-fase stabil. Iya. Apalagi dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup gitu loh. Nah, di sini bisa dikatakan ketika mungkin kalian ada masalah ya, di sini kelihatannya akan cepat gitu loh, cepat dingin lagi, tidak menunggu lama di sini, karena di sini adanya suatu apa ya, keberuntungan dalam hal asmara, keberuntungan dalam selain dalam hal asmara, dalam hal kasih sayang juga di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kali ini kalian yang mempunyai energi dari zodiak Aquarius kelihatannya cukup bagus ya di dalam faktor asmara. Saya rasa tidak ada yang perlu ditakuti ya, ataupun dikhawatirkan, karena saya menangkap di sini tidak ada suatu masalah yang berat sih ya untuk kalian yang punya Aquarius. Jadi santai saja, tenang saja di sini. Bahkan di sini energinya cukup positif karena kedua kartu menandakan adanya suatu kepositifan yang luar biasa. Lanjut di pekerjaan, di sini ada 7 pentacles. Seseorang sedang memandang 7 koin ataupun tumbuhan koin. Konfirmasi sama kartu The Star. Seseorang sedang menuang air ke dalam sungai. Atasnya ada lambang star besar. Ini kalau saya tangkap tentang pekerjaan, di mana Aquarius ya, sering saya mengatakan Aquarius ini di faktor pekerjaan ini kelihatannya bisa dikatakan kurang seimbang gitu loh ya. Jadi di sini kalian ada suatu renungan, adanya suatu pemikiran, itu kalau saya tangkap. Dalam arti ya kapan waktunya bisa stabil, kapan waktunya bisa mencapai target yang saya inginkan, apalagi keberhasilan, apalagi kesuksesan. Itu yang saya maksud ya. Jadi kalian jelas di sini ada suatu renungan, ada suatu harapan. Terkadang kalian memikirkan sesuatu di sini ya, tentang itu tadi, tentang seputar pekerjaan. Kok enggak, maksud saya itu kok sulit banget ya mencapai sukses, sulit banget mengejar target yang saya inginkan. Itu yang saya tangkap di sini. Nah, gitu loh. Cuman di sini disarankan apapun itu ya tetap kalian harus semangat, karena di sini melambangkan tumbuhan seseorang melihat tumbuhan uang. Gitu. Saya yakin apapun apa pekerjaan kalian yang sudah kalian jalani, itu saya yakin tidak mungkin nol lah, tidak mungkin 0%, tidak mungkin sedikit pun tidak kalian rasakan hasilnya. Pasti kalian sedikit banyak ya, ataupun banyak sedikit di balik juga bisa. Itu pasti akan apa ya, akan sudah merasakan hasilnya sih. Tidak mungkin 0% tidak merasakan hasilnya. Pasti akan merasakan nol hasilnya, entah itu 1%, entah 2%, kan begitu. Nah, maksud saya tetap harus semangat kalian ya, biarpun pencapaiannya itu masih sedikit ya yang kalian rasakan, itu tetap semangat, karena di sini melambangkan, sekali lagi melambangkan tumbuhan koin. Artinya ketika kalian mau berjuang terus ya, suatu saat kalian akan memanen di sini. Nah, beda lagi ketika kalian menyerah ya, karena yang kalian rasakan itu mungkin sedikit gitu. Kalian menyerah, kalian down, tidak mau berjuang keras lagi ya, patah semangat, dan ini akan nanti bertambah kacau sobat ya. Karena di sini melambangkan kalian itu menanam, tetap berjuang apapun itu ya. Ini kelihatannya kan bagus ya. Selama kalian perjuangan di sini akan bagus, luar biasa nanti hasilnya untuk Aquarius. Apapun itu ya. Mungkin biarpun secara singkat, secara tarikan energi 3 hari ya. Mungkin gini ya, mungkin ketika kalian mendapat bisnis apa ya. Terus langkah yang pertama kalian tempuh, ini contoh ya, tidak berhasil. Nah, disitulah kalian jangan dan terus kejar orangnya. Nah, sampai kalian berhasil. Di sini kelihatannya ketika kalian mengejar terus, di sini akan ada pundi-pundi keuangan yang masuk gitu loh ya. Nah, seperti itu ya, akan ada keberhasilan, karena di sini ada The Star gitu loh. Ada suatu keuntungan juga yang akan berpihak sama kalian ketika kalian tidak menyerah di sini. Nah, kan seperti itu ya. Contohnya saja ini sales ya, salesman lah. Salesman itu kan ataupun marketing kan menawarkan barang di bidang jasa. Ini contoh ya, ketika kalian menawarkan sama konsumen ya, terus dia menolak, tidak kalian kejar ya,
ya itu tadi sama saja, gitu loh. Tetap harus kalian kejar. Maksud saya ya itu tadi tetap harus kalian perjuangkan. Pasti akan konsumen itu akan membeli, gitu loh. Karena di sini ada harapan, ada keyakinan bahwa di sini akan ada suatu ada suatu pekerjaan yang akan kalian capai target-targetnya. Yang selama ini sulit kalian capai, kelihatannya akan kalian bisa mencapainya. Itu ya maksud saya ya. Jadi jangan patah semangat di sini untuk Aquarius ya, tetap dikejar ya. Karena kartu kalian didukung sama The Star, artinya ya itu tadi harapan ataupun kita-kita yang baik di sini kelihatannya akan tercapai The Star ini. Kalau di keuangan di sini ada 8 cup ya. Ada 8 cup tersusun sama ditinggalkan sama seorang. Dikonfirmasi sama kartu 7 cup. Sekarang sedang memandang cup di atas awan ini. Ini kalau saya tangkap ya keuangan Aquarius, dikatakan di sini ketika mungkin kalian sudah menyusun rencana ya dalam hal untuk menuju stabil, karena kalian di sini menginginkan adanya satu kestabilan. Nah, maksud saya ketika kalian menyusun rencana ya, langkah ini saya tempuh, langkah ini saya tempuh, itu tiba-tiba tidak seindah kenyataan di sini, makanya di sini ada kekecewaan. Nah, gitu. Itu yang faktor pertama ya. Cuman jangan khawatir, di sini ada 2 faktor. Bisa saja ketika kalian sudah menyusun rencana untuk bisa menyetabilkan keuangan, untuk bisa adanya suatu tabungan keuangan, itu kan sudah kalian susun rencananya, bagaimana caranya saya mendapatkan. Nah, di sini faktor kedua kelihatannya itu akan berhasil ya. Dan ini kan ditinggalkan. Nah, ditinggalkan ini bukan berarti tidak ada keberhasilan. Bisa saja ketika kalian sudah ada keuangan, ya sudah berhasil, mungkin bisa stabil keuangan kalian sedang membuat cabang baru ataupun mencari sumber baru. Nah, itu kan malah bagus faktor kedua. Jadi ingat ya sekali lagi ya, 8 cup ini adanya suatu penyusunan cup terus ditinggalkan ini bukan hal yang buruk gitu loh. Bisa saja hal itu justru akan baik seperti yang sudah saya jelaskan barusan ya. Cuman di sini dikonfirmasi sama kartu 7 cup. Nah gitu loh. Kalau melihat kalau melihat kartu konfirmnya sih ini mengarah sih sedikit kurang bagus ya, karena di sini adanya suatu harapan, adanya suatu lamunan, adanya suatu renungan, impian yang terlalu tinggi, terus istilahnya itu banyak kemauan di sini, ambisius lah, dalam arti harus bisa kan seperti itu. Ya tidak masalah ketika kalian mempunyai prinsip harus bisa itu tidak masalah. Ya. Asalkan itu tadi lamunan wujudkan istilahnya itu kalian harus mewujudkan dengan adanya tindakan agar bisa kalian capai apa yang sedang kalian pikirkan. Ketika kalian melamun saja tidak ada tindakan ya nanti sama saja gitu. Nanti harapan yang kosong. Karena di sini jelas adanya banyak kemauan di sini. Boleh ya orang berangan-angan cita-cita itu boleh, tidak ada yang melarang gitu. Cuman kan ini kan saran, kalau bisa ya dicapai dengan suatu tindakan ya. Kalau bisa kan seperti itu. Ketika ingin harapan stabil, karena di sini saya menangkap ketika keuangan kalian stabil, kalian mungkin akan bisa membeli apa yang kalian inginkan, kalian akan bisa bersenang-senang, bisa membayar ini itu, karena di sini banyak keinginan gitu loh. Melambangkan banyak keinginan di sini. Jadi sesuatu harapan ataupun lamunan ya, sekali lagi ya nggak masalah sih. Kalau bisa ya dikejar lah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Di sini kelihatannya kalau asmara tidak perlu diragukan ya, ini akan bagus ya. Aquarius sangat diuntungkan kalian di faktor asmara ya. Terus di faktor pekerjaan ya, di sini kelihatannya terdeteksi 50-50, 50% 50% ya. Artinya kalian bisa saja akan adanya suatu peluang ya, dalam arti beberapa target akan bisa kalian rasakan di sini. Bahkan bisa tercapai lah ya. Jadi 50%. Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini masih kesulitan. Jadi mungkin kalian bukannya tidak ada keberhasilan, bukannya kalian tidak bisa mencapai target, tidak begitu. Ya, mungkin masih dalam proses ya. Mungkin masih ada suatu jalan yang harus kalian lalui dulu kan seperti itu. Jadi video untuk masalah keberuntungan apakah di pekerjaan akan kalian dapatkan, di sini kelihatannya
50%, 50% ya. Kalau asmara di sini bagus ya, los. Nah, ini kalau di keuangan di sini deteksi sama 50%, 50%. Ya. Karena saya menangkap kalian tertembak ya. Adanya suatu ketertutupan aura di faktor keuangan, ada yang iri hati sama kalian. Untuk Aquarius ya, harap diperhatikan ya. Kalau bisa di netral ini ya. Gitu loh. Jadi sekali lagi yang 50% ini akan bagus ya. Akan menemukan jalan, bahkan akan ada kestabilan, akan ada kelancaran rezeki. Yang 50% ini loh. Ini yang kurang bagus juga gitu loh. Jadi adanya suatu kekecewaan, adanya suatu lamunan, ada suatu rasa kesulitan. Itu yang 50%. Seakan-akan sulit lah mencari jalan. Tapi ya tidak begitu ya. Tetap saya selalu mengatakan semua masalah itu pasti bisa bisa diselesaikan sobat, asalkan ada niat untuk menyelesaikan, kan seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat Aquarius ya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Sekali lagi semoga manfaat, apapun itu yang jelas ketika baik pembacaannya jadikan semangat motivasi, ketika kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada lagi, lebih sukses ke jenjang berikutnya. Intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian gitu. Seperti itu, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tapi saya selalu berpesan, ketika kalian datang masalah ya, tidak kunjung selesai, akan terjadi semakin minus, semakin banyak masalah, dan masalah itu tidak bisa dilogikakan. Nah, jangan dipaksa itu untuk alami sobat gitu loh. Dengan cara apa kita melawan itu semua? Ya dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberikan solusi ya, membuat aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu bisa masuk, ini akan bisa meminimalisir ya, masalah-masalah yang tidak kita inginkan, kan seperti itu. Karena jelas ya, nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Ya mungkin itu dulu, semoga bisa dipahami. Sekali lagi, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.